Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ini. Kembali Allah memberikan kepada kita taufik melalui kudrah dan inayahnya untuk kembali hadir dalam majlis tadabbur Al-Quran yang kita cintai dan penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan sesuatu apapun insya Allah. Salam beserta salam kita doakan untuk uswah dan kedua kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kita doakan untuk segenap keluarga beliau dan pada para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pagi ini kita akan kembali lanjutkan tadabbur Al-Quran, membahas surah Al-An'am, dimulai dari ayat 148 sampai ayat 151. Baik Bapak dan Ibu, kita langsung saja menuju tafsir atau tadabbur daripada ayat-ayat yang telah kita dengarkan tadi. Surat Al-An'am 147 ya. Ya, sebelumnya kita jemput sedikit ya pelajaran atau pembahasan di hari kemarin tentang 146, di mana kita kemarin membahas tentang bagaimana Allah menjelaskan dan perintah kepada Rasulullah SAW untuk membalas atau mengcounter atau menjawab eh, pernyataan-pernyataan orang-orang kafir terkait dengan syariat-syariat, ajaran-ajaran yang mereka terapkan dalam hal perlakuan kepada binatang ya, menghalalkan dan mengharamkan binatang-binatang tertentu, tumbuhan tertentu, makanan tertentu, dan juga bagaimana mereka waktu itu punya budaya membunuh anak ya, maka itu yang diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diperintahkan kepada Rasulullah SAW untuk mendakwahkannya, mengingatkan kekeliruan mereka ya. Di ayat yang terakhir kita menjelaskan 146 bahwasanya Allah juga lah ya yang telah menetapkan ketentuan pengharaman sejumlah makanan-makanan kepada orang-orang Yahudi yang merupakan hukuman kepada mereka atas apa-apa yang keingkaran yang mereka lakukan. Kemudian di ayat yang selanjutnya tentunya masih bersambungan langsung ya ceritanya dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa in kadzabuka, fa in kadzabuka. Dan jika mereka itu mendustakan engkau, ya, engkau di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadzabu. Di sini bisa kita lihat ada tanda tasydid ya di dzanya. Dan kadang dalam itu kata-kata dusta itu ada kadzaba, ada kadzaba. Kalau kadzaba saja itu berarti bohongnya sekali, ya, cuman mendustakan sekali saja. Tapi kalau kadzaba berarti berulang-ulang. Makanya dalam bahasa Arab ketika sebuah ain fi'il itu ditasydidkan menjadi fa'ala, maka dia di antara maknanya adalah berarti sebuah perbuatan yang dilakukan berulang-ulang ya. Sama dengan ada nazala, ada anzala, ada nazzala. Kalau anzala berarti menurunkan sekali saja. Ketika Allah menggunakan kalimat anzala itu berarti menurunkan Al-Qur'an sekaligus sekali saja dari Lauh Mahfuz ke langitnya dunia, ke Baitul Izzah. Tapi ketika Allah menyebut kata-kata nazzala ya, maka berarti itu adalah proses penurunannya yang berulang-ulang dari langit dunia atau Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad SAW yang terjadi berulang-ulang sesuai dengan kebutuhan situasi dan kondisi yang menghendaki wahyu itu diturunkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Nah, di sini juga fa in kadzabuka, kalau mereka terus berulang-ulang mendustai engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqul rabb faqul, maka katakan kepada mereka. Katakan kepada mereka, Rabbukum dzu rahmatin wasi'ah. Ya, faqul Rabbukum dzu rahmatin wasi'ah. Katakan kepada mereka, sesungguhnya Tuhan kalian ini, yang juga Tuhannya kami, adalah Tuhan yang Maha Pengasih, ya, yang kasih kasih sayang itu sangat luas. Ya, jadi agak kontradiktif mungkin kalau kita eh, membaca sekilas ya. Bagaimana Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah menyampaikan bahwasanya Tuhan itu memiliki sifat kasih sayang yang maha luas, padahal di awal ayat disebutkan kalau seandainya mereka terus berbohong kepada engkau. Dari sini kita bisa memahami yang pertama para ulama tafsir mengatakan Fakur rabbukum dzu rahmatin wasi'ah. Maksudnya adalah katakan kepada mereka Tuhan kalian ya
Tuhan kalian itu adalah Allah tentunya, dan mereka juga beriman kepada Allah, ya. Cuman mereka memperserikatkannya atau berbuat syirik kepadanya. Tuhan kalian itu Allah itu adalah Tuhan yang memiliki rahmat yang sangat luas kepada siapa? Bukan kepada mereka, tapi kepada orang-orang yang patuh, tunduk, ya, taat kepadanya, kepada perintahnya, dan menjauhi semua apa-apa yang dilarangnya. Maka itulah sifatnya Allah. Dan itu yang kami dapatkan, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami orang-orang beriman kepada Allah merasakan betul betapa luasnya rahmat kasih sayang Allah itu. Ataupun kalian, karena kalian terus berbohong, maka yang akan kalian dapatkan adalah yang berikut ini. Wala yuraddu ba'suhu anil qaumil zalimin. Dan adapun kalian, ya, wala yuraddu ba'suhu anil qaumil mujrimin. Dan tidak akan bisa ditolak siksaannya. Siksaannya Allah itu daripada siapa? Anil qaumil mujrimin. Daripada orang-orang yang berbuat dosa. Al-mujrim di sini artinya pelaku-pelaku kriminal, ya. Penjahat-penjahat. Dan ya meskipun tadi dikatakan Allah itu maha luas rahmatnya, ya, tidak bertepi, tidak berbatas. Tapi kalau sudah masalah orang-orang yang pendosa-pendosa ini, para kriminalis, ya, para penjahat, maka kata Allah, wala yuraddu ba'suhu anil qaumil mujrimin. Dan tidak akan bisa ditolak siksaannya itu bagi orang-orang yang berbuat dosa, ya. Jadi Bapak dan Ibu, ayat ini sebetulnya membuat kita lega, ya. Lega dalam artian kita khawatir juga karena tadi di awal Allah mengatakan rahmatnya sangat luas. Ini jangan-jangan orang-orang zalim di dunia, bagi orang-orang yang menzalimi kita ini nggak dapat pembalasan di akhirat gitu, ya. Karena Allah mengatakan rahmatnya maha luas. Jangan-jangan nanti ujung-ujungnya diampuni oleh Allah. Ternyata tidak, kan? Ternyata Allah mengatakan wala yuraddu ba'suhu anil qaumil mujrimin. Adapun tidak akan bisa ditolak siksaannya itu daripada orang-orang yang berbuat dosa. Itu adalah keadilan, ya. Bukan soal Allah itu jahat, bukan soal Allah itu tidak menyayangi manusia atau pembalas dendam, bukan. Tapi itu adalah keadilan. Karena kalau tidak ada keadilan, maka tentu semua kezaliman di dunia ini akan tidak ada pembalasannya. Artinya terjadilah orang berlaku sewenang-wenang, ya. Karena juga toh juga tidak akan dibalas, tidak akan diiqab, ya, tidak akan dihukum nanti di akhirat. Maka di antara bentuk keadilan itu adalah adanya janji baik dan janji buruk. Janji baik untuk orang yang bersabar, taat, ya, menahan hawa nafsunya, padahal nafsunya bergejolak ingin melakukan sebuah maksiat, tapi karena dia sabar, dia menahan dirinya, maka dalam konteks keadilan adalah Allah balas kesabarannya itu. Dan demikian juga dalam konteks keadilan adalah ketika seseorang di dunia, ya, banyak melakukan dosa, melakukan kezaliman, kejahatan, maka dalam bab keadilan maka harus juga ada pembalasannya, ya. Maka itu yang disebut dengan al-wa'du wal wa'id. Al-Quran itu penuh dengan janji-janji manis, janji-janji kebaikan, janji-janji yang indah, ya, tentang balasan untuk orang beriman, dan juga penuh dengan wa'id, artinya janji-janji yang menakutkan, ya, tentang azab yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang ingkar dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang selanjutnya Allah mengatakan sayaqulul ladzina asyraku, maka akan berkata orang-orang yang menyekutukan Allah tadi, orang-orang musyrikin Makkah tadi, kafir Quraisy tadi, ya, lau Allahu, kalaulah Allah itu berkehendak. Jadi setelah Nabi Muhammad SAW terus berdakwah kepada mereka, menyampaikan ayat-ayat ini, ya, sampai akhirnya mereka pun tidak punya apa namanya, tidak punya alasan lagi untuk bagaimana menolak kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, ya, sehingga mereka angkat tangan, tapi mereka tetap nggak mau beriman gitu. Dengan demikian banyak wahyu ayat yang tidak saja sekedar wahyu ayat, tapi penuh dengan pernyataan yang logis, logik, mematahkan logika mereka. Maka kata Allah, sayaqulul ladzina asyraku, maka akan berkata orang-orang musyrik itu nanti, setelah sedemikian banyak wahyu engkau sampaikan kepada mereka dan mereka sebetulnya mengakui kebenarannya, apa kata mereka? Senjata pamungkasnya adalah mereka akan berkata, "Lau Allahu ma asyrakna wala abauna, ya, wala haramna min syai." Kalau Allah itu berkehendak, kalau kami ini benar-benar orang jahat dan Allah itu berkehendak, kalau memang menurut Allah itu kami ini berada dalam kesesatan, dalam apa namanya, kemungkaran, ma asyrakna, tentu kami nggak mungkin jadi orang musyrik seperti ini. Wala abauna, dan juga tidak ayah-ayah dan kakek kami sebelumnya. Wala haramna min syai', dan juga tidak mungkin kami akan mengharamkan dengan mudah segala sesuatu. Jadi ini benar-benar, ya, orang-orang musyrikin ini pintar sekali memutarbalikkan logika.
Jadi itu jurus terakhir lah ya, jurus pamungkas. Kalau benar Allah itu marah sama kami, begitu ya, dan Dia berkehendak untuk memperbaiki kami, maka tentu kami tidak akan berbuat syirik seperti ini. Dan juga tidak mungkin berbuat syirik ayah dan kakek kami, abauna. Dan demikian juga tidak mungkin wala haramna min syai'. Tidak mungkin kami akan mengharamkan segala sesuatu seperti yang telah kami lakukan. Ya, itu begitu ngeyelnya orang-orang musyrikin itu ya. Lalu kata Allah, kadzalik. Demikianlah kadzdzabal ladzina min qablihim. Demikianlah seperti apa yang mereka lakukan itu, ya membuat pernyataan yang menjengkelkan itu. Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim. Demikian juga telah mendustakan orang-orang yang sebelum mereka. Jadi memang itu sudah penyakit turunan Bapak dan Ibu ya. Dasar dulu ayahnya, kakeknya, buyutnya adalah orang pembohong, pembangkang, orang yang menentang dakwah, maka turun gen itu kepada anaknya, cucunya. Barangkali begitu ya, meskipun tidak mesti ya. Ajak juga orang yang ayahnya penjahat, kakeknya penjahat, tapi anaknya alim, hafal Quran, jadi ulama, ya ada, ya. Dan begitu juga sebaliknya, ada yang orang tuanya ulama, ustadz, tapi begitu anaknya, naudzubillah ya, itu sudah sunnatullah ya, bahwasanya Allah menunjuki siapa yang Dia kehendaki dan bukan kuasa kita sebagai manusia untuk menunjuki manusia. Maka kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim, demikianlah berdusta atau mendustakan orang-orang yang sebelum mereka, yaitu aba'uhum tadi itu, ayah dan kakek mereka, hatta dzaqu ba'sana, sampai akhirnya mereka karena mendustakan Allah, mendustakan agama Allah, sampai akhirnya mati binasa merasakan siksaan kami. Ya, ada yang ditenggelamkan, ada yang disapu dengan angin badai, ada yang jatuhkan batu dari langit dan seterusnya. Hatta dzaqu ba'sana, sampai akhirnya mereka merasakan siksaan kami. Ya, baik di dunia tentu, di akhirat nanti sudah pasti ya. Kemudian kata Allah, "Qul," katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "hal indakum min ilmin." Jadi Allah menuntun Nabi Muhammad lagi ya. Kalau memang mereka mengatakan demikian dan agak susah bagi kalian engkau wahai Muhammad untuk mengcounter ucapan mereka karena mungkin agak logis juga ya. Kalau kami ini Allah itu berkehendak untuk kami ya, pasti Allah nggak akan biarkan kami berbuat syirik begini. Begitu ya. Pasti kami nggak akan mengharamkan apa-apa yang tadi kami haramkan. Tapi buktinya kami dibiarkan oleh Allah. Berarti kami dalam kebenaran begitu. Nah, ini memang logika yang tidak lengkap sebetulnya. Tapi kalau kita tidak punya ilmu, nggak bisa kita membalasnya ya. Maka kata Allah kepada Rasulullah SAW, "Qul hal indakum min ilmin." Katakan pada mereka, wahai Muhammad, hal indakum min ilmin. Apakah atau adakah di sisi kalian sebagian daripada ilmu pengetahuan? Atau ada nggak dasarnya ini? Ya, ada nggak ilmunya? Atau ada nggak dalilnya? Ya, ketika kalian mengatakan itu fatukhrijuhu lana, sehingga kalian bisa mengemukakannya, mengeluarkannya kepada kami. Yuk kita adu argumen, ya, kita nggak usah prasangka-prasangka saja, pakai dalil, pakai dasar, mana undang-undangnya, mana dalilnya, mana dasar hukumnya, ya, mana pendapat oh, hukum atau pendapat ilmiahnya. Yuk kita berdebat ya secara ilmiah. Fatukhrijuhu lana, lalu kalian sampaikan kepada kami supaya kita buka-bukaan di sini. Benar nggak kalian sampaikan itu, gitu ya? Qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana. Ini pertanyaan ya. Katakan wahai Muhammad, apakah ada di sisi kalian itu berupa ilmu pengetahuan ya atas apa yang kalian sampaikan itu fatukhrijuhu lana, sehingga kalian bisa mengemukakannya kepada kami? Ternyata kan tidak ya. Ternyata tidak ya. Mereka hanya diam seribu bahasa, tidak bisa memberikan hujjah apapun. Makanya akhirnya Allah mengatakan, in tattabi'una illa dhanna. Tidaklah kalian lakukan itu kecuali mengikuti ya. Tidaklah kalian ikuti kecuali persangkaan saja. Tidaklah kalian ikuti kecuali persangkaan kalian saja ya. Al-dhann. Al-dhann itu artinya persangkaan ya yang tidak ada keyakinan di dalamnya. Wa in antum illa takhrusun. Dan tidaklah kalian itu kecuali hanya melakukan kedustaan, kebohongan ya. Pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang selanjutnya Allah mengatakan, "Qul falillahil hujjatul balighah." Katakan lagi wahai Muhammad, ya. Katakan lagi wahai Muhammad. Nah, Bapak dan Ibu, betapa sering kita mendapatkan kalimat qul dari awal surah Al-An'am ini ya. Ini kan juga menjadi bukti kemukjizatan Al-Qur'an bahwasanya
Al-Quran ini memang bukan dari Nabi Muhammad. Beliau diperintah oleh Allah untuk menyampaikan wahyu itu secara eksplisit, secara letterlek, bukan redaksinya dikarang-karang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, buktinya ini. Setiap saat Allah mengatakan kul, kul dan kul, katakanlah, katakanlah, dan ditunjukkan apa yang mau dikatakan gitu ya. Qul falillahil hujjatul balighah. Katakan kepada mereka wahai Muhammad, maka sesungguhnya bagi Allah atau kepunyaan Allah atau Allah itu mempunyai al-hujjatul balighah. Hujjah yang jelas lagi kuat, hujjah yang putus gitu ya. Hujjah yang tidak mungkin didebat lagi. Ya, itu hujjatul balighah artinya. Hujjah atau dalil atau bukti yang sangat jelas, sangat kuat ya, yang tidak bisa terbantahkan lagi. Qul falillahil hujjatul baligh. Katakanlah sesungguhnya Allah itu memiliki hujjah yang sangat kuat, ya, yang tidak bisa kalian bantah. Wahai orang-orang musyrikin, ya, dari sisi manapun dibantah nggak akan bisa karena Allah yang memiliki hujjah yang balighah. Falau Allahu lahadakum ajma'in. Kalau Allah itu berkehendak, maka tentu kalian akan ditunjuki semuanya, ya. Kalau bicara soal kehendak Allah, tadi kan mereka bilang kalau Allah berkehendak pasti akan ditunjuki kami. Benar. Kalau Allah berkehendak, kalian akan ditunjuki. Cuman masalahnya kenapa? Bukannya soal Allah nggak berkehendak, tapi kalian yang memang menutup pintu hidayah itu. Kalian yang berbuat ingkar, mungkar, ya, melakukan kezaliman sedemikian rupa, padahal telah didatangkan nabinya untuk menyampaikan petunjuk, ya, seruan, hidayah itu, tapi kalian menolaknya. Ya. Bagaimana Allah memberikan hidayah? Makanya Allah mengatakan falau Allahu lahadakum ajma'in. Kalau Allah itu berkehendak, maka tentu dia bisa menunjuki kalian semuanya. Tapi faktanya kan kalian nggak ditunjuki karena itu akibat ulah tangan kalian sendiri. Kemudian di ayat yang selanjutnya Allah mengatakan ya, masih qul ya, katakan wahai Muhammad. Ya, Allah tuntun lagi nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan qul, katakan wahai Muhammad, halumma. Halumma itu artinya ta'ala. Halumma ini artinya kesinilah, datanglah. Jadi dalam bahasa Arab kemari itu bisa halumma, bisa ta'ala ya. Ta'al artinya halumma artinya ke sini. Nah, sebagian ilmu nahu, ahli nahu mengatakan halumma itu kalau untuk satu orang halumma juga, kalau untuk dua orang halumma juga, untuk tiga orang ke atas halumma juga. Tapi sebagian mazhab nahu yang lain dia mentasrifkan juga halumma. Kalau untuk satu orang laki-laki halumma, kalau untuk satu orang perempuan halummi. Gitu. Kalau dua orang baik laki-laki maupun perempuan halumma, maknya pakai alif. Tapi kalau untuk orang banyak ya antum gitu maka membacanya halumu ya. Tapi di sini Al-Quran menggunakan satu saja ya, karena sebetulnya kan yang diperintahkan di sini banyak orang, bukan satu orang. Tapi Al-Quran menggunakan halumma. Berarti mazhab yang lebih benar itu mazhab yang pertama tadi. Halumma ini semacam kalimat perintah ya, yang untuk satu orang, dua orang, laki-laki, perempuan, mau jamak, tetap kalimatnya sama bunyinya. Tidak bertasrif seperti fiil-fiil yang lain. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, halumma, bawalah kemari, datanglah ke sini ya. Ta'al, kemarilah, datanglah, mendekatlah. Halumma syuhada'akum. Halumma syuhada'akum, bawalah kemari saksi-saksi kalian. Ya, para saksi, para pendukung di sini maksudnya, para saksi, para pendukung, para loyalis. Alladzina yashhaduna, yang bisa memberikan kesaksian annallaha harrama hadza, bahwasanya benar Allah telah mengharamkan ini. Yang kemarin kita sampaikan, ada saibah, ada wasilah, ada ham ya. Ada kemarin juga sesajian-sesajian yang mereka buat. Ada yang mereka mengharamkan apa kemarin? Onta yang sudah melahirkan dua kali perempuan dan seterusnya. Maka kata Allah, halumma syuhada'akum. Bawa ke sini saksi-saksi kalian. Orang-orang yang bisa memperkuat pernyataan kalian tersebut, yang bisa menyaksikan atau mempersaksikan bahwasanya betul Allah telah mengharamkan ini, dan ini. Ya. Lalu kata Allah, fa in syahidu, kalau mereka datang dan memberikan kesaksian, wahai Muhammad, fala tashhad ma'ahum. Jangan kalian bersaksi bersama mereka. Artinya apa? Jangan kalian akui kesaksian mereka. Karena mereka itu pembohong-pembohong besar semuanya. Bisa saja nanti orang musyrikin itu ngajakin 20 orang, 30 orang, ayo ke sini kita berkumpul ya. Kita akan membuat sebuah pernyataan bersama untuk membantah Muhammad. Ya, untuk membantah dan membatalkan dakwahnya. Yuk, kita harus kompak begitu. Ya, bisa saja mereka datang dan menyampaikan
saksian, benar wahai Muhammad, kami telah melihat waktu itu Allah turun dari langit, malaikat turun dari langit, memberikan firman-Nya bahwasanya ini haram, itu haram. Ya, bisa saja begitu ya. Makanya Allah mengatakan fa in syahidu, kalau mereka nanti datang berkumpul dan memberikan kesaksian, ya, kalau sampai ya, fala tashhad ma'ahum, maka jangan kalian bersaksi bersama mereka. Jangan kalian akui. Ya, nggak usah diperhatiin, nggak usah dihiraukan begitu. Ya, jangan dianggap itu sebuah kebenaran karena mereka itu aslinya adalah pembohong-pembohong semua, pembohong besar. Wala tattabi' ahwa alladzina kadzdzabu biayatina, dan jangan sampai kalian mengikuti hawa nafsu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Jadi begitu ya, Bapak dan Ibu rahimakumullah, tadi sudah disampaikan di ayat yang sebelumnya, ayat 150, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melarang nabinya untuk memberikan kesaksian atau mengakui kesaksian orang-orang yang tadi kita sampaikan. Kalau seandainya para saksi yang didatangkan oleh gembong-gembong musyrikin itu sampai hadir sebagaimana yang diminta oleh Rasulullah SAW, maka jangan ikuti kesaksian mereka, jangan terima begitu. Kenapa? Karena mereka adalah pembohong-pembohong semua, karena mereka juga adalah orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat, dan mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang terakhir yang kita tadabburi pada pagi hari ini, Allah berkata, "Qul," katakan wahai Muhammad, ya, katakan wahai Muhammad, ta'alau. Nah, dia tadi pakai halumma ya, sekarang pakai ta'alau. Jadi kita lihat di atas pakai halumma, bawalah kemari. Halumma juga bisa berarti ke sini ya. Ta'alau, kemarilah ya, datanglah kemari. Atlu ma harrama rabbukum alaikum. Maka aku akan bacakan kepada kalian ma harrama rabbukum. Apa-apa yang telah Tuhan kalian haramkan atas diri kalian ya. Katakan mereka kepada mereka wahai Muhammad, ta'alau, kemarilah, aku bacakan apa-apa yang dia haramkan oleh Tuhanmu ya. Apa-apa yang diharamkan oleh Tuhanmu alaikum, atas diri kalian. Begitu kata Rasulullah. Kemarilah, ayo, karena kalian sudah kalah berdebat, nggak bisa lagi membalas, menjawab semua argumen yang aku sampaikan. Maka ayo ke sini ya, ayo ke sini, buka telinga kalian ya, berikan konsentrasi kalian. Saya akan bacakan kepada kalian apa saja yang diharamkan untuk kalian, untuk kita lah ya, sebagai hamba Allah. Yang pertama kata Rasul, kata Allah, dan tentunya disampaikan oleh Rasulullah ya, Allah tusyriku bihi syai'a. Yang pertama, janganlah kalian mempersekutukan dengannya itu sesuatu apapun, ya. Jangan kita persekutukan Allah dengan sesuatu apapun, baik dari sisi keyakinan, kepercayaan, begitu juga ritual ibadah yang kita lakukan. Jangan berbuat syirik. Kemudian yang kedua apa? Wabil walidaini ihsana, dan hendaklah dengan kedua orang tua itu hendaklah kalian berbuat baik, berbuat ihsan, ya, memuliakan mereka. Masya Allah. Jadi dari zaman jahiliyah dulu, perihal berbakti kepada orang tua ini telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam surat Bani Israel atau surah Al-Isra ayat 23, di situ Allah membarengkan ya, atau ya, membarengkan antara perintah untuk taat kepada Allah dengan perintah untuk berbuat baik kepada orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Dan Allah telah menetapkan kepada kita semuanya, jangan sampai kalian menyembah Tuhan selain Allah, dan hendaklah kalian kepada kedua orang tua berbuat ihsan, berbuat baik ya. Nah, ini penting menjadi perhatian kita Bapak dan Ibu, terutama bagi kita yang masih memiliki orang tua, terutama yang sudah tua dan renta ya. Di saat-saat memang mereka betul-betul menginginkan perhatian dan kasih sayang daripada kita, sebagaimana dahulu kita waktu kecil kita disayangi dan dikasihi oleh mereka, maka adalah kewajiban kita untuk berbuat baik kepada orang tua. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan, fala taqul lahuma uff. Jangan sampai kalian mengangkat suara kalian kepada mereka atau mengatakan kalimat ah gitu ya, cis begitu, atau membentak apalagi ya. Wakhfid lahuma janahaka, ya, wakhfid janahaka hadzul liminir rahman. Dan rendahkan sayap kalian. Nggak boleh petatang-peteteng di hadapan orang tua, nggak boleh bersikap membusukkan dada, nggak boleh nepuk dada, dan seterusnya. Seberapapun hebatnya kita, ya, suksesnya kita, maka ketika kita berjumpa dengan orang tua, maka kita harus merendahkan sayap, bersikap menunduk, tawaduk, hormat, dan seterusnya. Bahkan meskipun kalau mereka orang-orang musyrik sekalipun, orang-orang kafir sekalipun, Islam mengajarkan kita untuk memuliakan orang tua. Meskipun nanti kita diajak kembali kepada agamanya, maka kita
tetap memuliakannya tapi tidak mengikuti tentu ajakannya ya. Tetap memperlakukan mereka dengan sangat baik sekali. Wala taqtulu auladakum min imlak. Kemudian yang ketiga, ya, dan jangan kalian membunuh anak-anak kalian yang baru lahir itu atau mungkin yang sudah besar, masih balita, min imlak karena takut kemiskinan. Nah, dulu orang-orang jahiliyah itu takut kalau seandainya anaknya lahir, ya, ya gimana nggak takut. Bininya aja, istrinya aja berapa orang gitu ya. Ada puluhan ya, tentu punya anak lahir ya, lahir maka mereka bunuh anak itu karena takut tidak bisa memberi makan ya, tapi itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. La taqtulu auladakum min imlaq. Jangan kalian bunuh anak kalian karena takut miskin. Nah, tentu di sini bukan berarti kalau berarti alasan yang lain boleh dong Ustaz. Bukan begitu ya. Ini Al-Qur'an mengangkat sebuah fenomena yang terjadi pada waktu itu. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena takut kemiskinan. Pada dasarnya memang membunuh anak itu karena alasan apapun tidak boleh. Tapi Allah mengangkat fenomena ini supaya itu dihentikan, ya. Karena memang tidak ada manusia di dunia ini nggak mau membunuh anak, tapi kadang-kadang karena faktor kemiskinan, maka dia bunuh anaknya itu. Nauzubillah min dzalik. Kenapa demikian kata Allah? Nggak boleh kalian membunuh anak kalian karena takut kemiskinan. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang akan memberikan rezeki kepada kalian dan demikian juga kami yang akan memberikan rezeki kepada mereka. Jadi nggak usah khawatir. Begitu anak kita lahir, dia datang dengan membawa rezekinya sendiri. Bukan berarti anak lahir tambah satu dua, lalu rezeki kita yang digerogoti bersama-sama. Bukan. Dia datang dengan rezekinya sendiri yang telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya filsafat yang mengatakan banyak anak banyak rezeki itu benar ya. Karena masing-masing itu bawa rezekinya masing-masing lalu kumpul di suatu rumah, maka rumah itu akan menjadi rumah sumber rezeki karena banyak orang yang punya rezeki duduk di situ. Ya, jadi nggak ada alasan takut banyak anak nanti nggak bisa nyekolahin, nggak bisa ngasih makan itu sebetulnya kekhawatiran yang tidak beralasan karena mungkin belum mentadaburi ayat ini ya. La taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzukukum wa iyyahum. Di ayat yang lain, saya lupa ayatnya, Allah mengatakan nahnu narzukuhum wa iyyakum. Kami yang memberikan mereka rezeki dan kepada kalian. Ya, dalam surat Toha kalau tidak salah. Nah, itu kaitannya dengan salat. Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis salah wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa nahnu narzukuhum wa iyyakum. Nahnu narzukuhum wa iyyakum. Begitu kalau tidak salah ya. Jadi Allah katakan, perintahkan anakmu untuk sholat, keluargamu untuk sholat, dan kalian nggak perlu khawatir rezeki mereka, karena sesungguhnya kami yang memberikan rezeki kalian kepada kalian dan kepada mereka. Jadi ini membuat kita yakin Bapak Ibu soal rezeki ini ya. Jadi nggak perlu khawatir banyak anak. Atau nggak perlu khawatir nanti anaknya sekolah pakai apa, makan pakai apa. Semuanya telah Allah titipkan rezekinya masing-masing dan tidak akan dicabut nyawa seseorang oleh Allah, oleh malaikat maut sebelum semua rezeki yang telah Allah takdirkan di lauh mahfuz untuk kita ambil semuanya. Ya, itu sudah kaidah, itu sudah kepastian ya. Jadi nggak perlu takut. Dan satu lagi kaidah soal rezeki, rezeki kita nggak mungkin diambil oleh orang lain dan orang lain nggak mungkin ngambil rezeki kita. Jadi nggak mungkin rezeki itu salah alamat ya. Maka dikatakan kepada Imam Al Hasan Al Basri, kenapa engkau terlihat begitu apa namanya begitu tenang menjalani kehidupan ini? Mukamu terlihat berseri-seri, bersahaja, penampilanmu tenang, penuh dengan wibawa dan seterusnya dan seterusnya. Maka yang pertama beliau sampaikan apa? Alimtu anna rizqi lan ya'khudhahu ghairi fatma'anna qalbi. Aku tahu ya, aku sadar dan aku yakin bahwasanya yang namanya rezekiku tidak akan mungkin diambil oleh orang lain. Maka dengan demikian hatiku menjadi tenang kata beliau ya. Nah, itu diantara bab keyakinan soal rezeki sehingga kita tidak boleh membunuh anak ya. Nah, ini mungkin juga bisa kaitannya dengan aborsi-aborsi yang banyak terjadi itu ya. Aborsi-aborsi karena takut malu, takut aib ya, takut mungkin nanti nggak bisa memberi makan atau seterusnya, maka ini dilarang. Seperti yang kemarin sudah kita jelaskan, karena manusia itu telah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala taqrabul fawahish. Dan jangan kalian mendekati perbuatan-perbuatan keji, perbuatan-perbuatan dosa-dosa besar ya, seperti zina, minum khamar, berjudi, makan riba, apalagi menikahi muhrim dan seterusnya. Ma zahara minha, baik yang tampak nyata, terang-terangan, wa ma batana, dan apa-apa yang tersembunyi.
Kalau kita baca tafsir ayat ini memang bermacam-macam ya. Ada yang mengatakan yang tampak itu ya maksiat-maksiat yang mereka lakukan secara terang-terangan. Seperti dulu mereka menikahi mantan istri ayahnya, ada yang menikahi adiknya, ada yang menikahi anaknya, ada yang menikahi ibu susunya ya. Itu mereka lakukan secara terang-terangan, mereka nggak malu gitu. Wa ma batan, adapun yang tersembunyi-sembunyi adalah perzinahan yang mereka lakukan di rumah-rumah mereka dengan wanita-wanita yang bukan istri mereka. Nah, ada juga yang mengatakan ma zahara minha itu adalah dosa-dosa yang dilakukan terang-terangan ya di hadapan orang banyak, dan wa ma batan itu adalah yang sembunyi-sembunyi ya. Intinya apa? Semua dijauhi, baik yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi yang kita lakukan hanya Allah yang tahu ya. Wala taqrabul fawahish, jangan dekati perbuatan-perbuatan keji, dosa-dosa besar, baik yang tampak nyata dalam pandangan manusia, wa ma batan, begitu juga yang tersembunyi ya. Kemudian yang keempat, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Dan jangan kalian membunuh jiwa-jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh kecuali dengan hak, kecuali dengan kebenaran. Ya. Jadi dilarang membunuh manusia ya, kecuali dengan kebenaran. Nah, kebenaran di sini maksudnya apa? Semua manusia ya pada dasarnya diharamkan oleh Allah untuk dibunuh ya, kecuali orang-orang musyrikin, kafirin di medan perang. Ya, itu boleh dibunuh semuanya ya, karena memang di peperangan. Tapi selain itu tidak boleh, terutama umat Islam ya, umat Islam, dan bikin juga orang-orang kafir zimmi ya, orang-orang kafir yang berada dalam tanggungan negara Islam, mereka hidup ya, mereka menunaikan kewajiban membayar upeti, membayar pajak, atau mereka dilindungi oleh undang-undang dasar dan seterusnya. Nah, itu tidak boleh dibunuh dengan sewenang-wenang karena mereka sama hukumnya dengan orang Islam. Begitu Rasulullah memperlakukan para kafir zimmi ya. Nah, siapa yang boleh dibunuh? Ya, ada beberapa kategori orang-orang yang boleh dibunuh, itu pun pakai syarat dan ketentuan berlaku. Yang pertama siapa? Yang pertama adalah pembunuh. Orang yang membunuh maka dia juga dibunuh. Tapi bukan berarti kita begitu ada keluarga kita yang dibunuh, kita langsung cari celurit kita bunuh, bukan begitu ya. Ada prosedurnya. Yang membunuhnya harus hakim, harus pemerintah, pengadilan dulu ya, diadili dulu, baru nanti dieksekusi oleh pemerintah. Bukan kita personal yang mengeksekusi, kisos itu. Kemudian yang kedua, orang yang juga berhak dibunuh adalah seorang laki-laki atau perempuan yang telah menikah atau pernah menikah kemudian melakukan perzinahan. Nah, itu juga dihukum mati dengan cara dirajam, dilempari batu, ditanam di dalam tanah separuh tubuhnya, kemudian dilempari beramai-ramai dengan batu sampai meninggal ya, sampai mati. Itu juga orang yang boleh dibunuh dengan hak tadi. Tapi tentu sekali lagi dengan ketetapan hakim ya atau qadhi. Kemudian yang ketiga, orang yang lari dari medan peperangan. Ketika peperangan sedang berkecamuk, tiba-tiba dia lari gitu ya. Lari, membelot, bahkan berkhianat. Maka orang seperti ini boleh dikejar dan dibunuh ya oleh pimpinan pasukan. Jadi orang yang berpaling ketika peperangan sedang berkecamuk. Dan kemudian yang keempat, orang murtad. Ya, seorang muslim yang murtad, maka itu pada dasarnya hukumnya ada dibunuh. Ya, tapi sekali lagi tentu syarat ketentuan berlaku kalau itu berlaku di negara Islam, ya, yang ada hakimnya, ada pemerintahnya. Tapi kalau bukan negara Islam, ya nggak bisa. Nggak bisa ya, kita membunuh orang murtad. Karena kita bukan hidup di negara Islam yang menerapkan hukum Islam, Al-Quran, dan Sunnah. Kita kan bukan negara Islam di Indonesia ya. Kita negara berdasarkan Pancasila ya. Maka nggak bisa kita lakukan itu semua. Kita patuh dan tunduk kepada undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan bersama di negara kita ini. Nah, dzalikum wassakum bih. Demikianlah wahai orang kafir sekalian ya, wassakum bih, kalian diperintahkan oleh Tuhan kalian, diwasiatkan oleh Tuhan kalian, la'allakum ta'qilun. Mudah-mudahan kalian ini memahaminya. Mudah-mudahan kalian memahami, mengerti dan mengetahui apa yang Allah inginkan dari hal-hal yang tadi diharamkan di atas ya. Nah, itu yang disampaikan oleh Rasulullah yang bersifat wahyu ya. Jadi bukan ngarang-ngarang aja, bikin-bikin aturan ya, ini haram, ini halal, seenaknya enggak. Kita harus ikut wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kira-kira ya. Baik, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, demikianlah tadabbur Al-Qur'an dari ayat-ayat yang kita eh, bahas pada pagi hari ini ya, yaitu surah Al-An'am dimulai dari ayat 147 sampai 151 ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan membantu kita memahami
apa-apa yang Allah maksud daripada ayat-ayat Al-Quran tadi. Eh, Tentu mungkin ya, belum maksimal ya, tapi minimal kita sudah bisa menangkap pesan-pesannya, insya Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian Bapak dan Ibu, dan mohon maaf atas kekurangan penyampaian dan salah khilaf ucapan dan perkataan. Kita lanjutkan insya Allah dengan sesi diskusi dan tanya jawabnya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.